Kalau mulai tertarik ngapal Al-Quran ini mulai sejak dari tamat SMP. Sejak tamat SMP. Ya, tamat SMP. Masya Allah. Awal bermulanya ketika nonton Hafiz Indonesia. Nah, kan di situ kan banyak motivasi. Dan tuh udah kecil-kecil itu kan sudah bisa ngapal Quran. Ada yang 30 juz, ada yang 15 juz. Nah, dari situ bermulanya dari awal pengen ngapal Quran kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Toha TV yang berbahagia, jumpa lagi dalam program kami Najwa Khair atau Bincang Kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu santri Mahat Al-Fat Talang Keramat yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya selama kurang lebih 3 tahun. Masya Allah. Beliau ini salah satu keturunan orang Jawa, asli keturunan orang Jawa, tapi dibesarkan di kota Palembang. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Agung bin Saifi. Assalamualaikum Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini ngobrol bahasa Palembang ya kan, kita sama-sama ngomong Palembang nih. Ya, lemaknya bahasa Palembang ya. Lemaknya bahasa Palembang ya, biar nyaman kita ngobrolnya ya. Nah, jadi Gung, kita di sini sedikit berbincang tentang pengalaman Agung dalam menghafal Al-Quran. Nah, jadi Gagik bisa dicerita ke apa sih tips-tips dari Agung ataupun pengalaman dari Agung gitu ya. Ngomong-ngomong nih, Agung ini kan asli keturunan orang Jawa, benar ya? Benar. Ya, keturunan orang Jawa. Kalau boleh tahu Jawanya ini di Jawa mana, Bung? Serang, Jawa Serang, Banten. Di Serang, Banten. Serang, Banten. Oh, jadi keluarga Agung seluruhnya asli wong Serang. Iya, asli wong Serang. Asli wong Serang, tapi tinggalnya di kota Palembang. Lama di Palembang. Lama di Palembang. Palembangnya di mana ya, Gung? Di 12 Ulu. Oh, di 12 Ulu Beratuan Darat. Nah, kita mau masuk ke tema kita nih, Gung. Kalau boleh tahu nih, pas umur berapa Agung ini mulai tertarik dalam menghafal Al-Quran, Gung? Kalau mulai tertarik ngapal Al-Quran ini mulai sejak dari tamat SMP. Sejak tamat SMP? Ya, tamat SMP. Masya Allah. Awal bermulanya ketika nonton Hafiz Indonesia. Nah, kan di situ kan banyak motivasi. Dan tuh udah kecil-kecil itu kan sudah bisa ngapal Quran. Ada yang 30 juz, ada yang 15 juz. Nah, dari situ bermulanya dari awal pengen ngapal Quran kan. Dari nonton Hafiz Indonesia tadi ya? Iya. Oh, Masya Allah. Sebelumnya pernah ngaji di rumah dah? Apa dengan Ustadz di wilayah Agung itu? Pernah ngaji Iqra paling, tapi belum bisa baca Quran, baru Iqra. Baru Iqra. Baru selesai SMP diajak boleh paman kan, boleh om masuk pondok pesantren Al-Fat. Masuk pondok pesantren Al-Fat. Kurang lebih tahun 2015. 2015 kemarin ya? Nah, iya, dari 2015 kemarin. Itu langsung belajar Al-Quran apa Iqra dulu? Iqra dulu ya? Bertahap Iqra. Bertahap. Selesai kurang lebih setahun bisa baca Quran. Mulai menghafal Al-Qurannya? Mulai menghafal Quran kurang lebih dari 2016, tapi itu kan dari juz 30. Awal mulai dari juz 30. Juz 30 dulu 9. Baru uji coba. Kalau mulai ngapal Al-Quran tuh aku tuh ngapal dari juz 30 ke bawah. Juz 30 ke bawah. Juz 26 ke 30. Baru dari 1 sampai 25. Jadi dibalik mah itu Ya, sistemnya ngapalnya dari juz 30 dulu. Nah, kalau boleh tahu nih, Gung, ada enggak salah satu keluarga Agung yang penghafal Al-Quran juga? Apa cuman Agung, Kalau dari keluarga belum ada sih. Belum ada. Baik dari pihak ibu apa bapak belum ada. Belum baru ada. Aku nih lah. Oh, insya Allah lah menjadi syafaat untuk keluarganya. Amin. Amin, amin. Nah, apa sih
rahasia Agung atau tips dari Agung supaya termotivasi dalam menghafal Al-Quran? Kan Agung nih ngapal selama kurang lebih 3 tahun ya. ya. Nah, apa sih tips dari Agung supaya cepat ngapal dalam 3 tahun itu? Kalau tips saran dari Ustadz tuh ya pokoknya kalau timbul rasa jenuh ngapal Quran, biasanya orang ngapal Quran tuh jenuh biasanya. Penyakitnya jenuh, bosan ngapal Quran, males. Nah, dilawan itu. Harus dilawan. Kalau kita turut itu tambah jadi, tambah males gitu tuh. Iya. Rata-rata ngapal Quran tuh karena berat ngapal Quran. Iya, benar. Susah dihafal kan. Ada enggak apa misalkan dalam waktu-waktu tertentu yang memang khusus untuk murojaah yang kuat untuk ngapal Al-Quran? Nah, kalau metode itu sudah dikasih tahu. Kalau kata Ustadz yang ngajar di pondok tuh, waktu yang bagus ngapal itu waktu sahur, kurang lebih jam 4 atau jam 5 itu bagus tuh ngapal. Karena ketika bangun tidur kan plong, otak tuh kosong. Masih kosong, masih Ya, bersih nih, aneh, masih jernih. Memori itu bersih. Jadi tidak katik beban. Nah, lemak kalau waktu itu waktu yang bagus ngapal Quran. Merato kalau ngapal Quran biasa ngapalnya subuh biasanya. Subuh. Nah, selain dari mengenai waktu tadi, Gung, ada enggak tempat-tempat tertentu yang bisa cepat ngapal Al-Quran? Misalkan di taman, apa di tempat ruangan terbuka, apa ruangan tertutup dalam masjid? Tidak harus dari tempat tertentu. Di tempat mana bisa ngapal Quran? Di mana bisa Di mana bisa ngapal Quran? Kalau boleh tahu Agung nih ngapalnya cak mana nih? Apa di tempat yang terbuka, apa yang di tertutup? Kalau Agung dewek pas ngapal kemarin? Kalau biasanya mojok di sudut-sudut ngapal kan. Mojok di sudut, sudut tempat sudut. Nah, lemak karena lebih fokus. Lebih Tidak fokus. ngantuk loh kan. Tidak ngantuk Nah, di pojok-pojok. Tidak kate bising-bising suara wong lain Iya. Jadi fokus tetap ngapal Al-Quran itu Nah, ada enggak apa surat yang susah Agung hafal ataupun juz berapa atau apa gitu? Kalau surat itu banyak yang susah, terutama surat An-Nur di 19 itu kan susah baca. Dan tuh surat yang ada di juz 5 tuh kendalanya susah juga juz 5. Merato yang hafal Quran biasanya juz 5, juz 13 itu surat Yusuf. Kalau juz 5 ini surat An-Nisa itu yang susah, Anissa Ya, Anissa. Susah tuh. Merato kalau ngapal Quran di situ susahnya. Kalau ada juga di juz 2. Di juz dulu juga Ada juga selembar setengah kurang lebih dari wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna itu susah. Ngapal yang merato kalau ngapal Quran biasanya kendala. Itu apa yang membuat susah itu, Gung? Apa kalimatnya apa cak mana itu, Gung? Dari segi kalimat memang susah dihafal. Memang dari segi pengucapan juga kalau tidak biasanya sarau atau belit-belit lidah Belit-belit apalagi yang apa tidak ada rutin ngajinya itu gitu iya. Nah, apa sih tips dari Agung nih untuk pemirsa Toha TV dan kami Galo-Galo ini biar apa termotivasi untuk ngapal Al-Quran dan terus istiqomah berusaha untuk menghafalkan Al-Quran? Apa nih tips dari Agung? Kalau tips ya supaya kita tuh bisa jadi ada pegangan kan, untuk agak-agak meninggal dunia apa untuk nolong keluarga kan, sebagai bekal akhiratnya akhirat tuh ngapal Quran tuh lah. Ngapal Al-Quran. Tadi kata Al-Kutub Al-Habib Abdullah, beliau ngato ke asyrafu syai' li akhir zaman yuhfadul Quran. Masya Allah. Karena kata beliau Sahibul Malam, beliau ngata ke kemuliaan wong yang ada di akhir zaman sekarang nih wong yang hafal Quran. Wong yang hafal Quran ya. Beliau kata ke begitu itu. Nah, terakhir nih, Gung. Kakak boleh tak sedikit mendengar lantunan ayat suci dari Agung ini, Gung? Boleh. Request boleh tak nih suratnya? Tidak apa-apa aja lah. Tidak apa-apa
Kakak minta baca ke surat Ar-Rahman coba. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ketika kita nih dengar bacaan Al-Quran itu, hati nih bisa jadi lebih tenang. Siapa tahu pemirsa atau HTV yang di rumah kan yang lagi nonton, hatinya lagi sumpek dengar lantunan bacaan Al-Quran dari Agung, bisa lebih tenang kan, bisa lebih rileks. Dan juga siapa tahu seperti di pertemuan sebelumnya kan, ada kawan kakak beliau itu mu'alaf dapat hidayahnya dari surat Ar-Rahman. Masya Allah. Jadi awal mulanya dia dapat hidayah dari surat Ar-Rahman. Bisa dijengok di episode yang sebelumnya. Itu ada saudara kita IGD Budi Kusuma. Baik, terima kasih Agung atas waktunya pada kesempatan kali ini. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita doakan beliau dan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghafal Al-Qur'an dan tetap beristiqomah, tetap menjaga Al-Qur'an. Karena apa? Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pemirsa Toha TV yang berbahagia, demikianlah program kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua lewat kisah inspirasi dari Saudara Agung tentang tips-tips bagaimana cara tetap beristiqomah dalam menghafal Al-Quran. Baik, saya selaku Keliteran Ojo izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.